Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua dari bab himpunan. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan semesta dan himpunan bagian, tentang diagram Venn, dan tentang hubungan antar himpunan. Nah, yang pertama yaitu tentang himpunan bagian. Himpunan bagian disebut juga simbolnya seperti ini, C, seperti huruf C tapi agak panjang. Nah, disebut juga subset. Pengertiannya apa? Pengertian himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A adalah anggota B atau A subset B. Nah, contohnya coba kita lihat. Di sini ada, perhatikan himpunan di bawah ini. A sama dengan 1 sampai 10, B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, C sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, D sama dengan 3, 5, 7. Nah, tulislah hubungan himpunan bagian dari himpunan di atas. Kita bisa lihat di sini ada himpunan-himpunan. Lalu kita disuruh menentukan nih yang mana yang merupakan himpunan bagian dari himpunan di atas. Nah, coba kita lihat yang A. Ini kan semua anggota ada ya, 1 sampai 10. Terus yang B, 1, 3, 5, 7, 9. Coba kalian lihat anggota B itu ada nggak yang anggotanya di A? Coba kita lihat 1. Berarti di sini juga 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 9 ada. Nah, semua anggota B itu ada di A. Nah, berarti B itu merupakan himpunan bagian dari A atau disebutnya B subset A. B merupakan himpunan bagian dari A. Lalu yang kedua sekarang, yang C. C coba kita lihat ya. 2 ada di B, 2 ada di A, ada 4 ada di A, ada 6 ada di A, ada 8 ada di A, ada 10 ada. Nah, semua anggota C itu ada di A. Maka bisa kita katakan C itu subset dari A atau C itu himpunan bagian dari A. Terus yang D. Ini kita hapus dulu ya, biar tidak. Yang D itu 3, 5, 7. Coba kita lihat anggota D. 3 itu ada di mana aja sih? Selain di A pasti ada ya, ada nih. Terus di B ada juga nggak? Ada. Nah, di C nggak ada kan? Terus yang 5 ada di A, ada. Terus di B ada nggak? Ada. Di C nggak ada. Yang D 7 yang 7 ada di A, ada. Ada di B, ada. Ada di C nggak ada. Nah, berarti semua anggota D itu ada di A dan di B. Berarti D itu adalah himpunan bagian dari siapa? B, ya kan? Nah, si B juga kan himpunan bagian dari A. Berarti kita tulis aja B himpunan bagian dari A. Nah, berarti ini hubungannya. Yang pertama, B itu himpunan bagian dari A. Terus C himpunan bagian dari A. Terus yang D itu himpunan bagian dari B. Dan juga himpunan bagian dari A. Kayak gitu. Atau sebutnya bisa B subset dari A, C subset dari A, terus D itu subset dari B dan subset dari A. Itu adalah himpunan bagian. Nah, selanjutnya itu ada namanya himpunan semesta atau disimbolkan dengan huruf S. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan. Nah, coba kita lihat contohnya di sini.
tulislah kemungkinan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan 2, 4, 6, 8. Jadi himpunan semesta yang dinamakan semesta itu apa sih? Semesta kan alam semesta ya, seluruhnya ya. Nah ini juga sama di himpunan juga. Di himpunan juga semesta itu berarti himpunan yang memuat seluruh anggota yang dibicarakan. Contohnya yang A, 2, 4, 6, 8. Nah berarti kemungkinan himpunan semesta dari A apa aja sih? 2, 4, 6, 8 itu berarti bagian dari apa aja? Himpunan bilangan genap, ya enggak? Ya. Terus bisa juga himpunan apa lagi? Himpunan bilangan asli, ya kan? Karena kan 2, 4, 6, 8 masuk bilangan asli. Bisa juga himpunan bilangan cacah, bisa. Terus ya, itu untuk sementara. Atau yang menyangkut seluruhnya adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real berarti yang desimal-desimal juga masuk. Nah, ini juga masuk. Nah, berarti kemungkinan himpunan semesta yang mungkin adalah bisa ini nih, bisa himpunan bilangan genap, bisa himpunan bilangan asli, bisa himpunan bilangan real dari si A ini gitu. Terus yang B sama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Berarti himpunan semesta yang mungkinnya apa aja? Ini ada negara-negara kan, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Berarti yang mungkin apa? Himpunan negara ASEAN, ya kan? Karena ASEAN memuat mereka semua. Terus bisa juga yang lebih luas selain ASEAN, berarti bisa juga negara Asia, ya kan? Terus bisa juga himpunan negara apa? Di dunia bisa. Pokoknya yang memuat semua ini, Malaysia, Thailand, Singapura ya, itu berarti namanya semestanya. Gitu, yang lebih luas dari ini. Yang Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura itu harus ikut di dalamnya. Kalau ASEAN juga kan ada kan, empat-empatnya ini ada kan. Asia juga ada kan. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura kan bagian dari Asia juga. Terus negara-negara di dunia juga kan ada kan masuk. Nah itu namanya himpunan semesta. Jadi yang memuat semua hal yang dibicarakan. Misalkan juga bisa ibu punya himpunan kucing, zebra, kuda. Nah berarti himpunan semesta yang mungkin dari itu apa? Apa? Himpunan hewan berkaki 4. Bisa juga himpunan hewan mamalia itu. Paham ya? Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan tentang himpunan bagian, nah, kalau misalkan kita ingin menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu ada caranya. Jadi kalian gak perlu ngitung satu-satu gitu. Coba kita lihat caranya adalah cara menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat NA. NA itu berarti banyaknya himpunan A. Coba kita lihat contohnya di sini. Diketahui suatu himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7. Banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah, nah berarti kan A-nya ini kita udah punya. Terus berarti NA-nya atau banyaknya anggota A berapa? Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah sama dengan 2 pangkat NA kan rumusnya. NA atau berarti sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah berarti banyaknya himpunan bagian dari si A ini ada 16. Apa aja sih 16 ini bisa kita sebutin. Nah, contohnya misalkan berarti banyaknya himpunan bagiannya. Ini berarti masuk himpunan kosong termasuk himpunan bagian juga. Bisa juga cuma punya anggota 2, bisa. Ini himpunan bagiannya juga 3. Terus 5, terus 7. Terus bisa juga
2 dan 3 aja. Bisa juga 2 dan 5 aja. Bisa juga 2 dan 7 saja. Bisa juga 3 dan 5. Bisa juga 3 dan 7. Bisa juga berapa? 5 dan 7. Bisa juga 2, 3, 5. Bisa 2, 5, 7. Terus berapa lagi? Bisa juga 257 deh ya. 3, 5, 7 bisa. Udah berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang 2. Apa yang belum? 2, 3, 25, 27, 35, 37, 57, 235, 257, 357. Pokoknya berarti kalian harus dapetin 16. Nah, kurang 2 kan nih yang ibu cari. Coba kalian cari yang belum apa ya. Pokoknya himpunan bagian dari A ini. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang diagram Venn. Ada yang pernah tahu, ada yang pernah dengar diagram Venn itu seperti apa? Nah, diagram Venn ini berasal dari nama seorang ilmuwan atau penemu dari diagram Venn ini, yaitu siapa? Namanya ya, nama belakangnya yaitu Venn, sesuai dengan yang ia temukan. Nah, kalian cari ya nanti tugasnya di rumah. Siapa sih yang nemuin diagram Venn ini? Ya, itu untuk pengetahuan kalian. Nah, cara menggambar jadi diagram Venn ini sering digunakan dalam menyatakan bentuk himpunan gitu. Diagram Venn ini bentuknya, kalau yang pernah kalian biasa dengar kan ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran gitu kan. Nah, itu pasti digambar kan. Nah, sama diagram Venn ini juga digambar. Nah, gambarnya caranya gimana? Yang pertama, himpunan semesta digambar dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis di pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Kalian buat persegi panjang, lalu di pojok kiri atas ditulis simbol S, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta berarti yang memuat seluruh himpunan yang ada di dalamnya nih di kotak ini nanti. Lanjut, setiap himpunan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kalian punya himpunan A, ditulis di dalam lingkaran, tulis himpunan A gitu. Atau ya pokoknya kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana itu ya bisa lingkaran, pokoknya yang tertutup ya. Bisa trapesium juga, tapi umumnya berbentuk lingkaran. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, anggota-anggota himpunannya nanti kalian tulis berarti titik. Misalkan anggota A itu A1, A2, A3. Nah, titik. Nah, berarti ditulis ada titiknya di depan A1-nya. Ada titiknya di depan A2 dan A3. Ini adalah himpunan dari si A nih, A1, A2, A3. Terus yang bukan himpunan A tulis di luarnya. Misalkan ada B1, B2 gitu. Berarti di luar dari si A. Berarti itu bukan himpunan A, tapi masuk ke dalam himpunan semesta. Nah, coba kita lihat contohnya yang pertama. Diketahui himpunan S itu semesta, berarti 1 sampai 10. Himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, buatlah diagram Venn dari himpunan di atas. Berarti yang pertama kita lakukan tadi apa? Membuat persegi panjang. Di sisi pojok kiri atas ditulis lambang S. Lalu dibuat kurva tertutup sederhana. Ini menyatakan himpunan apa di sini? Himpunan A. Himpunan A berarti anggotanya kita taruh di dalam lingkaran. Berarti anggotanya berapa aja? Kasih titik depannya 1, terus kasih titik 3,
terus 5, terus 7, dan 9. Nah, dari himpunan S ini ada nggak yang bukan himpunan A? Kan kalau himpunan A berarti ini ya 1, 3, 5, 7, 9. Berarti yang bukan merupakan himpunan A kalian tulis di luarnya. Berarti berapa aja? 2 yang bukan himpunan A. Terus 4, terus 6, 8, dan 10. Nah, berarti diagram Venn dari himpunan di atas yaitu seperti ini. Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu materi hubungan antar himpunan. Yang pertama ada yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu apa? Himpunan saling lepas itu adalah himpunan yang tidak memiliki persekutuan atau himpunan A tidak mempunyai anggota yang sama di himpunan B. Contohnya seperti ini. Perhatikan himpunan di bawah. Ada himpunan S 1 sampai 10, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, himpunan C 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ada pertanyaannya, apakah himpunan B dan himpunan C saling lepas? Berarti kita buat diagram Venn-nya biar lebih terlihat apakah himpunan B dan himpunan C saling lepas. Coba kita lihat dulu. Di himpunan B dan himpunan C itu ada anggota yang sama nggak? 1 tidak ada di C, 3 tidak ada di C, 5 tidak ada, 7 tidak ada, 9 tidak ada. Nah, berarti iya, himpunan B dan C itu saling lepas. Berarti iya. Nah, supaya kalian bisa membuktikan, coba kalian buat diagram Venn-nya. Buat diagram Venn-nya berarti seperti ini, sini S. Lalu ada himpunan B sama himpunan C. Berarti kalian buat terpisah karena dia saling lepas. Ini himpunan B, ini himpunan C. Himpunan B isinya berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan C 2, 4, 6, 6, terus 8, 10. Nah, di luarnya ada nggak? Tidak ada ya, karena sudah masuk di B dan di C. Nah, ini adalah bentuk himpunan saling lepas. Diagram Venn-nya seperti ini. Coba lihat B sama C-nya terpisah ya, tidak bersentuhan atau tidak memotong gitu. Coba kita lihat yang himpunan berpotongan. Himpunan berpotongan itu berarti kebalikannya dari himpunan saling lepas, yaitu himpunan yang memiliki persekutuan atau himpunan A mempunyai anggota yang sama di himpunan B. Contohnya seperti ini. Misalkan punya anggota semestanya adalah 1 sampai 10. Terus himpunan B itu 2, 3, 5, 7, 9. Himpunan C itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba kita lihat antara pertanyaannya adalah apakah himpunan B dan himpunan C saling berpotongan? Berarti kita lihat himpunan B dan himpunan C-nya. Ada nggak anggota yang sama? Ada ya. Berapa? 2. Nah, berarti iya, dia saling berpotongan. Coba kita lihat nanti, berarti cara membuat diagram Venn-nya yaitu seperti ini. Kalau misalkan himpunannya saling berpotongan, berarti ini S. Kalian buatnya seperti ini. Nah, ada titik berpotongannya di tengah. Kita tulis ya, himpunan B dan himpunan C sama. Nah, berarti kita tulis dari yang samanya dulu, anggota yang sama. Berarti 2 kan? Nah, 2 ditulisnya berarti di tengah. Dia masuk ke himpunan B dan himpunan C berarti kan yang ada di tengah sini. Nah, himpunan B-nya selain 2 berarti ada berapa aja? Tulis di B. 3, 5, 7, 9. Terus yang di himpunan C yang selain 2 berarti berapa? 4, 6, 8, 10. Ada nggak yang di luarnya selain yang di semesta tapi tidak ada di B dan tidak ada di C? 1 ada nggak? 1.
1, berarti 1 ditaruh di luar, dia tidak termasuk himpunan B dan himpunan C, berarti 1 di sini nih. Seperti itu. Sudah selesai pertemuan hari ini, sampai sini aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung chat Ibu Vivi ya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian semua paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.